Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa melalui virtual. Dan hari ini kita kembali belajar pada mata kuliah Profesi Kependidikan Kejuruan. Pada hari ini kita sudah memasuki pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan belajar tentang kompetensi guru sekolah menengah kejuruan. Karena banyaknya materi, maka judul kompetensi guru SMK akan saya bagi menjadi 2 pertemuan, yaitu pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 pada minggu yang akan datang. Baiklah para mahasiswa, kita akan mulai pertemuan kita hari ini dengan membahas kompetensi guru SMK. Seperti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, sekarang ini kita berada pada era knowledge-based economy atau memasuki era ekonomi yang berbasis kepada pengetahuan. Artinya, orang yang tidak mempunyai pengetahuan, maka orang itu tidak akan bisa beradaptasi pada era sekarang dan era yang akan datang. Nah, dari era knowledge-based economy, maka menyebabkan telah terjadinya perubahan-perubahan. Salah satunya adalah perubahan struktur industri. Artinya banyak industri yang dulunya ada, sekarang tidak ada atau bangkrut. Sebaliknya juga, ada dulu tidak ada industri ini, sekarang ada. Yang kedua, juga terjadinya perubahan dari tatanan masyarakat. Karena budaya berbeda, era berbeda, maka tatanan kehidupan, adat istiadat dari masyarakat pun berubah. Yang ketiga adalah diversifikasi nilai-nilai sosial. Diversifikasi itu adalah keanekaragaman nilai-nilai sosial. Karena banyak pengaruh dari keterbukaan informasi, setiap orang bisa mendapatkan dan bisa mengakses dunia internet misalnya, sehingga akan banyak berpengaruh pada nilai-nilai sosial. Dan itulah yang menyebabkan diversifikasi nilai-nilai sosial atau beraneka-ragaman nilai-nilai sosial. Dulu bisa saja sesuatu itu dinilai tabu, tapi sekarang orang sudah biasa melakukan dan menjadi kebiasaan, dan sebaliknya. Akibatnya adalah dari sisi siswa SMK, karena dunia informasi, dunia internet bisa gampangnya kita dapatkan dengan akses terbuka, maka siswa tidak hanya mengandalkan apa yang telah mereka pelajari dari sekolah. Tentu juga siswa tidak hanya belajar dari guru. Banyak media yang mereka manfaatkan untuk mendapatkan pembelajaran, untuk mereka dapatkan informasi atau referensi. Nah, oleh karena itu, harus ada perubahan dari pendekatan pembelajaran yang dari satu strategi, dari yang bersumber atau yang berpusat pada guru menjadi multi strategi. Apalagi sekarang, pada zona sekarang, multi strategi salah satunya adalah dengan menggunakan internet atau online, karena eranya era pandemi. Dan itu semua guru, siswa, dan peralatan harus mendukung. Yang kedua adalah pergeseran dalam pendekatan pembelajaran. Kalau dulu karena berbasis
atau berpusat pada guru, maka guru bisa memberikan apa saja yang ia berikan kepada siswa, tapi sekarang orientasinya berubah. Guru melayani apa yang diminta oleh siswa. Siswa mau belajar apa, sebagai seorang guru harus bisa memfasilitasi. Yang kedua, penghargaan sosial dan kecepatan dan nilai-nilai pun juga berubah. Yang tadi saya maksudkan karena dipengaruhi oleh diversifikasi nilai sosial, maka kehidupan di SMK pun dari aspek penghargaan sosial juga mengalami perubahan. Kita lanjut. Ada 5 unsur dalam pendidikan kejuruan. Pasti ada. Yang pertama, yang namanya sekolah pasti punya kurikulum. Yang namanya sekolah pasti punya bahan ajar. Yang namanya sekolah pasti mempunyai pendekatan pembelajaran, punya sistem nilai, dan pada akhirnya sekolah pasti punya guru. Dari orientasi diversifikasi nilai-nilai sosial, unsur-unsur yang ada di sekolah pendidikan kejuruan mengalami perubahan. Kurikulum dari kurikulum yang kaku sekarang berubah menjadi kurikulum yang fleksibel. Artinya fleksibel di sini selalu berubah dan berubah. Kenapa berubah? Karena beradaptasi dengan kebutuhan. Siapa kebutuhannya adalah dunia industri. Ketika ada perubahan di dunia industri, maka kurikulum di SMK harus berubah. Itulah yang disebut dengan struktur kurikulum yang fleksibel. Kalau kurikulumnya yang fleksibel, maka bahan ajarnya pun harus menarik. Tadi saya katakan, bahan ajar tidak hanya dari guru, tidak dari buku, tapi dari media manapun sekarang bisa saja dimanfaatkan sebagai bahan ajar. Bahan ajar yang dipilih oleh siswa adalah bahan ajar yang mempunyai ketertarikan dan kemudahan dalam mempelajarinya. Kedua, yang ketiga sekarang, pendekatan pembelajaran. Ada perubahan pendekatan pengajaran yang beragam. Salah satunya karena era sekarang adalah era pandemi, kuliahnya online, pendekatan pembelajaran pun berubah karena tidak face to face tapi melalui online. Penilaian berbasis kompetensi atau sistem penilaiannya yang keempat sekarang. Sistem penilaian kompetensi itu berdasarkan kepada standar. Tidak mungkin kompetensi itu diberlakukan dalam suatu penilaian pada SMK kalau tidak mempunyai standar. Oleh karena itu, banyak sekali SMK-SMK yang bekerja sama dengan dunia industri. Salah satunya adalah Honda, Yamaha, Suzuki. Itulah standar dan itulah sistem yang menjadi patokan dalam menilai kompetensi siswa. Harus punya standar. Standarnya Honda, standarnya Yamaha, atau minimal standarnya adalah LSP. Yang kelima, guru. Guru pun juga harus beradaptasi dengan era, dengan zaman. Oleh karena itu, guru terus diupdate melalui program pelatihan-pelatihan. Kita lanjut. Slide ini menggambarkan 3 fokus tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Fokus yang pertama adalah fleksibilitas. Yang kedua adalah kemampuan beradaptasi. Dan yang ketiga adalah pencapaian kompetensi siswa. Fleksibel dimulai dari yang namanya input siswa. Kemudian proses pada akhirnya akan menghasilkan output. Inputnya pun harus fleksibel. Makanya seringkali kita mendengar istilahnya program MEME. MEME itu singkatan dari multi entry dan multi exit. Masuknya telah fleksibel. Siapa saja orang yang mempunyai keinginan, mempunyai minat untuk ingin bekerja pada bidang-bidang vokasi, dipersilahkan.
Beda dengan SMA. SMA mempunyai keterbatasan maksimal 16 atau 17 tahun untuk siswanya. Tapi untuk SMK, siapa saja, tidak terbatas usia, bisa mengikuti pendidikan vokasi. Yang kedua, fleksibel adalah kurikulum yang tadi saya sampaikan. Kurikulum harus selalu mengikuti perubahan pada eranya. Kemampuan beradaptasi sekarang. Tujuan dari pembelajaran yang ada di SMK adalah kompetensi. Artinya menciptakan siswa-siswa yang berkompeten, menciptakan siswa-siswa untuk menjadi seorang kompetensi dan pemenang bagi kompetens pada suatu bidang. Nah, siapa yang pemenang? Yang orang pemenang itu tidak karena kepandaian, bukan karena pengetahuan, tapi orang pemenang adalah orang yang mampu beradaptasi. Semakin cepat beradaptasi, maka orang itu akan cepat menjadi pemenang. Semakin cepat beradaptasi, maka orang itu pasti kompeten. Semakin lambat berkompetensi, maka dia kompetensi pun kecil atau tidak besar. Artinya, siswa harus mempunyai kemampuan beradaptasi. Beradaptasi yang dimaksud adalah beradaptasi pada era yang akan datang, bukan hanya sekarang. Kalau sekarang, karena dia masih belum lulus, maka kalau dia lulus, sudah berubah, karena fleksibel, karena perubahan itu semakin cepat. Artinya di sini adalah kemampuan beradaptasi pada era atau waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah pencapaian kompetensi siswa. Tentu ini adalah tujuan dari fokus pembelajaran yang berbasis kompetensi pada SMK. Ketika fokus itu hanya bisa dilakukan apabila proses pembelajaran di pendidikan kejuruan pada era sekarang dan yang akan datang harus dilakukan dengan mengedepankan aspek penguasaan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Sudah menjadi keniscayaan mengajar di SMA harus menggunakan ICT atau informasi dan komputer, menggunakan teknologi komputer. Kita lanjut. Slide ini mengatakan tentang tantangan sekolah kejuruan. Persaingan ekonomi di era global semakin menuntut negara-negara di dunia untuk bersaing pada kualitas barang dan jasa. Barang dan jasa itu dapat bersaing, dapat berkualitas, itu pasti dihasilkan dari orang-orang yang mempunyai kompeten. Semakin orang itu kompeten, maka dia semakin dapat menciptakan barang atau dapat menghasilkan jasa yang kompeten atau yang efisien. Karena produk yang dihasilkan itu dihasilkan dari orang-orang yang punya kompetensi, maka dalam sistem bekerja itu pun juga mempunyai efisiensi yang lebih tinggi. Kalau efisiensi tinggi, pasti cost atau pengeluaran pun seminimal mungkin, tapi menghasilkan barang yang bagus, yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang kedua, hal tersebut membutuhkan tenaga kerja pada level pendidikan tingkat menengah yang memiliki keterampilan atau kompetensi teknis. Artinya di sini teknis itu hanya satu bidang. Orang yang punya kompetensi itu spesifik dalam satu bidang. Misalnya otomotif saja. Semakin banyak orang mempelajari sesuatu, semakin jauh dari kompetensi. Artinya kompetensi itu pada spesifik dalam satu bidang. Nah, sekarang kita bahas tentang apa bedanya skill atau biasanya orang menyebut keterampilan dengan kompetensi.
Keterampilan adalah pengetahuan dan pengalaman yang relevan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang spesifik. Spesifik itu hanya satu bidang. Atau sebagai produk dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang relevan. Atau dalam bahasa yang gampang untuk difahami, keterampilan itu tahu bagaimana caranya. Orang yang mempunyai keterampilan itu orang yang tahu bagaimana cara mengerjakan pekerjaan. Sementara kompetensi adalah kemampuan individu dalam menggunakan pengetahuan bagaimana caranya. Keterampilan dan pengetahuan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Sekali lagi, kalau skill itu tahu bagaimana caranya, tapi kalau kompetensi itu adalah pengetahuan bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan. Nah, kompetensi itu ada dua. Yang pertama adalah general skill atau skill umum. General. Yang kedua adalah transferable competence atau kompeten yang bisa dipindah tangankan. Apa itu general skill? Keterampilan yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat, termasuk tidak hanya melek huruf. Artinya melek huruf ini adalah pengertiannya adalah kompleks. Orang yang dulu yang dimaksud dengan melek huruf adalah bisa membaca ABCD. Era sekarang, arti dari melek huruf adalah melek informasi komunikasi. Artinya, internet, komputer, dan sebagainya melek. Orang yang tidak bisa menggunakan komputer, yang tidak terbiasa dengan ICT, termasuk orang yang tidak melek huruf atau buta huruf. Termasuk generic skill adalah keterampilan berkomunikasi. Termasuk generic skill adalah keterampilan memecahkan masalah. Termasuk generic skill adalah keterampilan kerja tim, keterampilan membuat keputusan, berpikir kreatif, keterampilan berkomputer, dan keterampilan belajar yang terus-menerus. Lah, biasanya orang menyebutnya general skill inilah dengan soft skill. Soft skill. Sementara yang disebut dengan transferable competence atau kompetensi yang bisa dipindah tangankan adalah kompetensi yang dimiliki individu yang juga relevan dengan yang mereka miliki saat ini atau yang baru saja mereka miliki. Satu contoh misalnya, kalau Anda orang otomotif, kemampuan Anda untuk engine stand, engine overhaul, itulah kemampuan yang bisa dipindah tangankan. Karena Anda bisa, Anda punya kompeten itu, Anda ngajari orang, pada akhirnya kompeten itu bisa berpindah tangan kepada orang yang lain. Itu adalah competence transferable. Ciri-ciri kompeten. Yang pertama adalah kompetensi itu pada kondisi yang real. Artinya orang disebut mempunyai kompeten itu bisa diamati. Diamati oleh siapa? Diamati oleh panca indera. Mata kita melihat, kemudian kuping kita bisa mendengar, kemudian tangan kita bisa merasakan, bisa diamati dengan indera kita. Yang kedua, kompetensi itu berjenjang atau bertingkat. Tidak mungkin orang itu mempelajari kalau dia tidak mempunyai jenjang. Artinya, jenjang 1, 2, 3 atau level 1, 2, 3. Tidak mungkin orang belajar langsung ke posisi 3 pada jenjang 3 sebelum dia mempelajari jenjang 1 dan 2. Berjenjang, berurutan.
Yang ketiga adalah kompeten, itu berdasarkan dari seperangkat sumber daya. Sumber daya yang kita miliki itulah, misalnya Tuhan menciptakan sumber daya kita, punya mata, punya indera, punya penglihatan, punya memori dan sebagainya. Itu seperangkat sumber daya. Kita mempunyai kompetensi, ada sumber daya yang mempunyai kelebihan, dan itu real, nyata. Yang keempat, kompetensi didasarkan pada kemampuan menggunakan sumber daya. Kalau misalnya Anda orang otomotif, berarti kemampuan Anda menggunakan sumber daya tangan untuk menunjukkan unjuk kerjanya, sehingga Anda bisa dikatakan mempunyai kompetensi otomotif, karena tangan Anda bisa membuktikan bahwa Anda mempunyai kemampuan untuk melakukan overhaul engine. Yang kelima, kompetensi merupakan bagian dari praktek yang intensif. Kompetensi itu harus dipraktekkan, harus diwujudkan. Intensif itu terus-menerus. Beda dengan ijazah. Ijazah itu Anda punya satu, Anda dapatkan tahun ini, bisa saja berlaku selama hidup Anda. Tapi kalau kompeten, hari ini Anda mahir, tapi Anda tidak mengerjakan dalam waktu yang lama, bisa saja kompetensi itu hilang. Karena kompetensi itu merupakan bagian dari praktek yang dilakukan secara intensif atau terus-menerus. Yang keenam, kompetensi dapat didemonstrasikan secara sukses, artinya diwujudkan, ditampakkan. Kalau Anda bisa overhaul, Anda bisa mendemonstrasikan. Yang ketujuh, kompetensi merupakan suatu jenis pekerjaan yang berkembang terus. Anda mempunyai kompetensi dalam overhaul engine, terus Anda lakukan, Anda akan terus berkembang, dan berkembang. Tidak hanya pada sepeda motor, mungkin bisa mobil, dan mungkin yang lainnya. Kita lanjut. Nah, kompetensi ada dua. Yang pertama adalah threshold kompetensi, dan yang kedua adalah differentiating kompetensi. Threshold kompetensi merupakan kompetensi umum, berupa pengetahuan, keterampilan dasar, kemampuan membaca. Kemudian differentiating kompetensi adalah kompetensi yang membedakan antara pegawai atasan dengan pegawai pada umumnya. Sebagai contoh, prestasi kerja yang diekspresikan seorang pegawai bisa lebih tinggi dari standar yang ditetapkan organisasi. Lanjut. Tadi saya menyinggung soft skill. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa bedanya antara soft skill dan hard skill, dan apa saja yang termasuk soft skill dan apa saja yang termasuk dalam hard skill. Soft skill adalah suatu keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Soft skill, itulah yang disebut dengan interpersonal skill. Juga soft skill adalah keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri, yang biasa disebut dengan intrapersonal skill, yaitu yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Jadi soft skill itu ada dua. Yang pertama ini intrapersonal soft skill, yang kedua adalah intrapersonal soft skill. Soft skill berhubungan dengan diri sendiri dan juga berhubungan dengan orang lain. Berhubungan seseorang dengan orang lain disebut interpersonal, sementara berhubungan dengan diri sendiri disebut dengan intrapersonal skill. Sementara hard skill adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmu. Kalau misalnya Anda otomotif,
Penguasaan ilmu pengetahuan tentu tidak bidang-bidang otomotif. Kalau Anda seorang guru, tentu ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu pedagogi. Teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Ilmu yang menjadi acuannya. Seorang insinyur mesin harus menguasai ilmu dan teknik permesinan. Dokter harus mumpuni bidang ilmu kedokteran. Guru harus mumpuni bidang pedagogi. Pemain sepak bola mempunyai keterampilan teknis menggiring bola. Setiap profesi pasti dituntut mempunyai hard skill yang khusus. Tetapi soft skill bisa merupakan kemampuan yang harus dimiliki di setiap profesi. Artinya kalau hard skill itu langsung berhubungan dengan ilmu yang menjadi tanggung jawab profesinya. Kalau misalnya guru, ilmunya adalah pedagogi, karena tanggung jawabnya adalah mendidik, maka ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu pendidikan. Kita lanjut. Apa saja atau kemampuan apa saja yang termasuk hard skill dan soft skill? Soft skill sekarang. Komunikasi. Cara ngomong. Cara beradaptasi dengan orang lain. Itu termasuk kemampuan soft skill. Dan semua orang harus memiliki. Flexibility. Yang tadi saya maksud adalah adaptif terhadap orang lain. Mampu cepat beradaptasi dengan orang lain. Itu adalah flexibility. Artinya orang gaul, flexibility. Kemudian kemampuan leadership atau kepemimpinan, itu adalah kemampuan soft skill. Mampu bekerja dalam satu teamwork, itu adalah termasuk soft skill. Yang terakhir di sini adalah kemampuan untuk memanage waktu atau disiplin waktu, itu adalah orang yang mempunyai soft skill. Jadi kalau seseorang itu tidak disiplin terhadap waktu, maka dia sebenarnya menunjukkan kalau kemampuan soft skill-nya rendah. Hard skill sekarang. Satu contoh misalnya, Anda mempunyai ijazah. Itu hard skill. Degree of certificate atau sertifikat kompeten pada suatu otomotif. Ada kemampuan sistem pengapian dari LSP, itu adalah hard skill. Typing speed, bekerja dalam kecepatan. Ada orang yang tipe kerjanya cepat dan orang yang kerjanya lambat. Semakin cepat dia bekerja, pasti dia mempunyai hard skill yang lebih tinggi daripada orang yang kerjanya lambat. Yang termasuk hard skill adalah machine operasional atau operation, mengoperasikan mesin, itu termasuk hard skill. Computer programming, pemrograman komputer, itu termasuk kemampuan hard skill. Sekarang, kalau ada profesi pemain sepak bola, setiap profesi, setiap pekerjaan harus mempunyai soft skill dan harus mempunyai hard skill. Dari seorang pemain sepak bola, hard skill-nya adalah berlari, menendang bola, berebut bola, itu hard skill. Itu kemampuan-kemampuan teknis. Salah satu wujud dari kompetensi adalah bisa dilihat secara real. Orang kemampuan berlari bisa dilihat secara kasat mata. Kemampuan menendang bola bisa dilihat kasat mata. Berebut bola pun bisa dilihat kasat mata. Semuanya itu adalah hard skill yang harus dimiliki dari orang pemain sepak bola. Sementara soft skill-nya adalah kemampuan bekerja sama dengan tim. Itu soft skill. Tidak mungkin
sepak bola, klub sepak bola bagus itu kerjasamanya dengan tim harus bagus. Kemampuan bekerja sama itu soft skill. Mengambil inisiatif itu soft skill juga. Keberanian mengambil keputusan, menendang jauh ke depan misalnya, keputusan itu adalah soft skill. Gigih mempertahankan bola yang ia kuasai, itu termasuk kemampuan soft skill dari orang pemain sepak bola. Ini adalah hasil penelitian dari Mitsubishi Research Institute tahun 2012. Faktor yang memberi kontribusi keberhasilan dalam dunia kerja dari setiap individu. Apa yang paling memengaruhi orang berhasil dalam pekerjaannya? Ternyata 40%-nya adalah soft skill. Baru networking kerjasama. Apalagi sekarang, era-era sekarang kerjasama sangat dibutuhkan. Karena tidak mungkin seseorang itu akan sempurna, tapi kebersamaan itu bisa mewujudkan kesempurnaan. Kemudian yang kedua, keahlian pada bidangnya 20%. Jadi ahli dalam satu bidang itu menyumbang 20% dari keberhasilan dalam dunia kerja. Yang paling sedikit di sini adalah 10% kemampuan finansial. Jadi sedikit pengaruh orang berhasil dalam dunia kerja karena masalah finansial. Kita lanjut. Ya, ini hasil penelitian dari Center for Entrepreneurship, Education and Development dari Halifax, Nova Scotia tahun 2014. Hasil survei di Amerika, Kanada, dan Inggris. Ada 23 atribut soft skill yang dominan dibutuhkan di lapangan kerja. Rata-rata dunia kerja itu yang pertama membutuhkan orang yang mempunyai inisiatif. Tidak butuh IPK yang tinggi sebenarnya di dunia kerja, tapi membutuhkan inisiatif orang yang tinggi. Yang kedua, etika atau integritas, atau bahasa sering kita sebut dengan dedikasi. Kemudian berpikir kritis. Yang keempat, kemampuan belajar. Yang kelima, komitmen. Yang keenam, motivasi. Yang ketujuh, bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedelapan, dapat diandalkan. Yang kesembilan, komunikasi lisan. Dan yang kesepuluh, kreatif. Yang 23 atribut soft skill yang paling tinggi yang dibutuhkan di dunia industri atau di dunia kerja. Artinya, siapkan diri Anda menjadi orang yang mempunyai inisiatif yang tinggi. Lanjut. Dari tadi kita bicara tentang kompetensi. Nah, apa sih kompetensi? Dari hasil konferensi kompetensi di Johannesburg, Afrika Selatan mengatakan, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling terkait yang mempengaruhi sebagian besar jabatan atau peranan dan tanggung jawab, berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut, dan dapat diukur dengan standar-standar yang dapat diterima, serta dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan. Sementara dari teori Spencer mengatakan, kompetensi adalah karakteristik dasar manusia yang dari bukti-bukti pengalaman nyata ditemukan, mempengaruhi atau dapat digunakan untuk memperkirakan prestasi kerja di tempat kerja atau kemampuan mengatasi persoalan pada suatu situasi tertentu.
Ini adalah teori Spencer. Ini adalah karakteristik kompetensi. Motif, sifat ciri atau bawaan, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, karakteristik ini adalah setiap orang kalau mempunyai kompetensi, itu pada akhirnya menyatu dan menjadi ciri khas dari seseorang. Dan itulah yang disebut dengan karakteristika. Motif, sifat, konsep, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, bagaimana cara mengukur kompetensi? Ada beberapa cara yang bisa untuk menilai tingkat kompetensi seseorang. Yang pertama adalah referensi dari profesional. Artinya referensi dari orang yang profesional pada bidang tersebut. Misalnya otomotif, orang punya profesional dan dia dikenal pada dunia industri karena dia tingkat profesionalnya tinggi, dia bisa mereferensikan bahwa orang ini mampu dan bisa bekerja pada bidang otomotif. Yang kedua adalah assessment center atau pusat penilaian. Dinilai. Ada instrumen-instrumen itu. Itulah assessment center. Yang ketiga, kompetensi bisa dilihat dengan psikotes, tes psiko. Yang keempat, bisa dinilai dari wawancara. Bisa dilihat dari kuesioner perilaku. Yang kesekian adalah penilaian 360 derajat. 360 derajat itu penilaian dari bawah ke atas ke bawah. Dan yang terakhir, pengukuran kompetensi bisa dilihat melalui biodata atau biasa disebut dengan portofolio. Kita lanjut. Baik para mahasiswa, sebelum kita akhiri pertemuan yang ke-6, setiap pertemuan pasti ada kuis yang harus Anda jawab. Pertemuan ke-6 ini ada 5 soal yang mesti Anda jawab. Kirimkan jawaban Anda, jangan lupa waktu dibatasi dalam setiap pertemuannya. Kita akhiri pertemuan kita ke-6. Bab yang sama akan diteruskan, akan dilanjutkan pada pertemuan yang ke-7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.